Pada video ini akan dijelaskan mengenai penentuan gaya dalam dengan menggunakan dua metode, yaitu metode dengan perhitungan secara manual dan menggunakan software e-tabs. Untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai perhitungan secara manual. Setelah kita melakukan desain pada progres 1, kita dapati dimensi-dimensi yang digunakan dalam desain. Kemudian untuk perhitungan gaya dalam secara manual ini akan dilakukan tinjauan terhadap tributary area berikut, di mana tinjauan akan dilakukan pada lantai 2. Kalian bebas pakai lantai berapa aja. Yang penting nanti kita akan membandingkan nilai gaya dalam yang terdapat pada balok induk. Oke, yang pertama kita hitung nilai deadlock balok induk. Rumusnya sama seperti biasanya. Kita diketahui nilai H habis 0,7 meter, B-nya 0,4, massa jenis beton 2400, sehingga nilai QU deadlock-nya adalah 2400 dikalikan B dikalikan H dikalikan gravitasi dibagi 1000 dapat 6,72 kN per meter. Habis itu untuk QU deadlock platnya kita gunakan nilai hasil desainnya, ketebalannya adalah 125 mili dengan panjang LY-nya yaitu LY itu yang ini 6 meter. Habis itu didapati nilai deadlock-nya 4,5 kN per meter. Selanjutnya kita hitung nilai SIDL. Untuk SIDL ini menggunakan acuan desain yang kemarin 1,5 untuk semua lantai selain atap, kemudian kita kalikan dengan nilai LY-nya. Didapatin nilai KU SIDL 2,25 kN per meter. Selanjutnya untuk left load-nya disesuaikan dengan fungsi lantainya, didapatin nilai QLL-nya yaitu 7,18 kN per meter. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai beban rantainya untuk setiap pembebanan, kita lakukan rekapitulasi. Untuk nilai QU deadlock-nya didapati yaitu deadlock pelat ditambah deadlock balok induk ditambah SIDL-nya. Selanjutnya left load berarti sama kayak yang tadi 7,185. Karena kita melakukan tinjauan pada lantai 2, beban atap dan beban hujannya nilainya 0. Kemudian kita cek nilai beban ultimate-nya berdasarkan kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanannya disesuaikan dengan acuan yang telah dijelaskan pada progres 1. Di sini ada 1,4 dead load ditambah 1,2 dead load tambah 1,6 left load tambah 0,5 beban atap dan seterusnya. Selanjutnya dihitung semua kombinasinya. Kemudian kita cari nilai paling maksimumnya. Dapati nilai paling maksimum pada 27,66 kN per meter. Ini adalah beban rata ultimate kita. Kemudian kita akan menentukan nilai momen dan gaya geser dengan perhitungan manual. Kita akan mengacu pada distribusi momen dan geser pada sesuai SNI, di mana untuk distribusi momen pada balok jepit-jepit adalah sebagai berikut. Kita mengacu ke CM, yaitu koefisien momennya min 1/16 di ujung sini, kemudian 1/14 di tengah bentang, min 1/9 atau min 1/10. Min 1/9 ini
apabila hanya ada 2 bentang, sedangkan min 1/10 apabila lebih dari 2 bentang. Kemudian untuk balok yang interior, ini balok eksterior paling pinggir. Habis itu untuk yang interior distribusinya min 1/11, 1/16, dan min 1/11. Kemudian untuk distribusi koefisien gesernya yaitu 1,15 di ujung-ujung sini, kemudian 1, kemudian 1 lagi. Nah, untuk momennya kita ikutin rumus berikut. MU sama dengan CM koefisien momennya dikalikan QU yang tadi didapat dikalikan LN. Nah, LN ini adalah panjang bersihnya. Jadi LN itu panjang balok di antara kolom. Jadi kan kalau kita memodelkan di ITES kan dia center ya, center to center. Nah, kita kurangi nilai panjang bersihnya LX-nya 6 meter itu dikurangi dengan ke nilai B kolomnya, B atau H, dikurangi 800 dapat panjang bersihnya yaitu 5200 mm. Kemudian untuk gaya geserannya VU sama dengan CV kali QU kali LN dibagi 2. Kemudian kita hitung nilai momen dan gaya gesernya sesuai dengan perhitungan rumus berikut, didapati nilai yang ini. Untuk yang berada di tengah bentang, untuk gaya geser kita anggap 0 karena di sini tidak dijelaskan, kita asumsikan nilainya 0 saja. Kemudian untuk gaya dalam menggunakan ITEVS, pertama kita lakukan analisis terlebih dahulu. Masih loading. Setelah hasil running selesai, kita akan mengeluarkan gaya dalam. Di sini aku melakukan tinjauan terhadap balok yang ada di lantai 2, story 2, dengan balok induk yang ada di sini. Nah, kemudian untuk mengeluarkan gaya dalamnya, kita pilih display force atau stress diagram frame build. Nah, di sini teman-teman pilih sesuai kombinasi yang paling gede. Kalau tadi aku kombinasinya tuh yang ini ya, 1,2 dead load tambah 1,6 left load tambah 0,5 beban atap, atau 1,2 dead load tambah 1,6 harusnya tambah 0,5 beban hujan ya. Karena 0 nilainya 0 berarti nilainya sama. Kita pilih yang ini berarti, atau pilih yang ini, sama saja. Nah, untuk gaya geser kita pilih yang shear 22. Untuk yang momen kita pilih yang momen 33. Karena kita tinjau shear terlebih dahulu. Nah, hasilnya didapatin gaya dalam gesernya seperti berikut. Nah, kemudian untuk meninjau satu balok, kita klik baloknya, habis itu klik kanan.
pilih beloknya, kemudian klik kanan. Nah, di sini distribusi gaya gesernya. Nah, kita ingin mengetahui distribusi di titik-titik berikut 0,4, 3, dan 5,6. Kita pilih 0,4. Nah, ini ya min 125. Yang ini ya berarti min 125. Habis itu di 3 meter cek min 40,06, min 40,62, min 40,62. Habis itu di 5,6 118,71, 118,71. Nah, selanjutnya pilih belok selanjutnya, kemudian klik kanan lagi. Kita cek yang nilainya 0,4 lagi, sama min 120,83. Habis itu di posisi 3 meter, min 37,63, min 37,63. Kemudian di posisi 5,6, 121,88, 121,88. Kemudian di belok yang terakhir, di sini pilih beloknya, klik kanan. Kita cek 0,4, min 117, habis itu di posisi 3, min 34,76, min 34,76. Habis itu di posisi 5,6, 124. Misalnya kita buat grafik diagramnya, didapatin untuk gaya geser tidak hasilnya sebagai berikut. Ya, kayak polanya mirip lah dengan perhitungan SN. Kemudian untuk momen juga begitu, sama seperti tadi. Kita lakukan tinjauan terhadap belok yang sama, pilih belok ini, kemudian klik kanan, tapi kita lihat yang nilai momennya, yang ini. Tinjauan terhadap 0,4, min 108,38. Selanjutnya di posisi 3, 99,62. Di posisi 5,6, min 93,79. Min 120,83. Kemudian di posisi 3, min 37,63. Sorry, 98,09. 98,09. Di situ posisi 5,6. 121,88. Ya, nanti kalian cek lagi. Oh, ini minus ya.
Ya kurang lebih kayak ginilah. Nah, didapati hasil perhitungannya polanya sama, tapi untuk items menghasilkan nilai yang lebih besar karena lebih perhitungannya mungkin lebih teliti dengan menggunakan software. Oke, di situ sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan memilih 3 balok secara langsung. 1, 2, 3. Oke. Kita cara lainnya adalah dengan memilih 3 balok secara langsung. Kemudian kita display show table. Habis itu pilih yang ini, analysis result, frame output. Habis itu first, select load cache-nya, select load combination-nya, pilih yang menghasilkan yang paling gede tadi. Nah, nanti dari sini kalian bisa cari nilainya. Tapi ini nilainya banyak banget sih biasanya. Biar lebih enak, kita ekspor ke Excel terlebih dahulu. Nah, nanti bakal muncul Excel-nya. Nah, kita cek dulu B19 tuh yang mana. Ini B19, B20, B21. Oh, berarti kita filter terlebih dahulu B9. Kita cek yang B19 dulu ya. B19. Habis itu untuk output cache-nya pilih yang kombinasi. Habis itu stationnya pilih yang 0,4, 3, dan 5,6. Nah, didapatin hasil sebagai berikut nih. Untuk hasilnya yaitu menggunakan yang V2. Habis itu untuk momennya gunakan yang M3. Oke. Mungkin itu saja penjelasan video kali ini. Terima kasih.